Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di padang rumput hijau yang sunyi, seorang lelaki berjubah hijau duduk bersila. Matanya yang tertutup seakan menyatu dengan alam. Namun, tiba-tiba ia membuka kedua matanya. Pupilnya berkilau seperti bintang kuno. Dari kejauhan, siluet hitam melesat turun, mendarat dengan elegan. Lelaki berjubah hijau itu segera mengenalinya. "Apakah kau Lauhe?" ucapnya perlahan. Lo Feng menoleh, bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis. Ia mengangguk sopan. "Salam Raja Dewa Tianmu." Nama itu bukan nama biasa. Raja Dewa Tianmu adalah tokoh besar dari 13 klan kekaisaran negara kuno angin api. Dia keturunan langsung dari garis Kaisar Jiu Feng. Tianmu tersenyum hangat, melangkah maju. "Tak kusangka aku akan bertemu San Agung Lauhe di tempat ini." Nada suaranya rendah hati, meskipun ia adalah seorang raja dewa. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, Tianmu tentu memiliki kebanggaan tersendiri. Namun menghadapi Lauhe yang masa depannya diyakini akan melampaui banyak penguasa di tanah asal, ia menundukkan diri dengan sikap yang ramah. Lo Feng menjawab dengan tenang, "Yang mulia sudah berbaik hati mengizinkanku berburu di sini." Tianmu tertawa kecil. Negara kuno angin api memiliki banyak wilayah di ruang tak terbatas. Namun wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kaisar Ming dianggap paling aman. Bahwa Yang Mulia bersedia memberikan sebidang tanah berburu untukmu, itu bukti betapa berharganya dirimu. Kata-kata itu terdengar tulus, namun di baliknya Tianmu cukup terkejut. Bahkan Kaisar Ming yang bermusuhan dengan Kaisar Chu mau memberikan kesempatan kepada Lauhe. Itu sungguh luar biasa. Penuh rasa ingin tahu, Tianmu bertanya, "Sain Agung Lauhe, bagaimana kau bisa mendapatkan kesempatan ini? Bahkan trandensi alam kekacauan primal dari keluarga kekaisaran pun hanya mendapat satu kesempatan masuk ke tempat ini. Untuk kesempatan kedua harus ditukar dengan poin merit." Lo Feng mengangkat alis. "Apa maksud ditukar dengan poin merit? Berapa banyak?" Tianmu menjelaskan tanpa menyembunyikan rahasia itu. "Untuk klan kekaisaran, kotanya 1/10 dari tetua tamu. Seorang tetua tamu Raja Dewa butuh 50 juta poin merit. Sedangkan bagi kami yang berasal dari garis kekaisaran hanya butuh 5 juta per masuk. Meski demikian, bahkan jumlah itu sangat sulit dikumpulkan oleh Raja Dewa di alam pertama." Lo Feng mengangguk. Ia paham bagi Raja Dewa biasa 50 juta poin merit jelas mustahil. Hanya mereka yang mampu merebut sumber daya dari dua negara kuno besar yang bisa melakukannya. "Kesempatanku berasal dari negara guntur kuno," ucap Lo Feng akhirnya. Tianmu tampak terkejut, lalu tertawa kagum. Selain dua klan kekaisaran, bisa memasuki peninggalan leluhur di tahap kekacauan primal adalah sesuatu yang sangat langka. Sepertinya San Agung Lauhe memanfaatkan kesempatan itu dengan kekuatan luar biasa. "Jangan melebih-lebihkan diriku," jawab Lo Feng dengan nada merendah. "Aku masih terjebak di jalan buntu. Dengan kekuatanmu, sebentar lagi kau akan menjadi Raja Dewa. Aku sangat yakin itu." Tianmu menimpali dengan ramah. Keduanya mengobrol sejenak, lalu berpisah dengan saling menghormati. Lo Feng sedikit tersentuh. Ia semakin memahami betapa berharganya kesempatan yang diberikan oleh Kaisar Ming. Beberapa saat kemudian, Lo Feng terbang menuju wilayah berburu yang ditetapkan baginya. Kaisar Ming telah mengalokasikan 3 makhluk asli di sana. Tak
Tak lama setelah terbang belasan napas, matanya menangkap sosok raksasa di kejauhan. Seekor makhluk aneh muncul, tubuhnya berada di antara nyata dan ilusi. 8 tentakel raksasa menembus kehampaan, dan di tengah tubuhnya itu berdiri sebuah kepala besar dengan mata tunggal merah menyala, menatap lurus ke arah Lo Feng. Sekejap kemudian, kekuatan spiritual tak kasat mata menyusup, mencoba mempengaruhi Lo Feng. Namun, Lo Feng dengan kehendak alam kedua Raja Dewa dan perlindungan teknik Lie Yuan hanya merasakan itu bagaikan angin sepoi. Makhluk bertentakel itu bergumam dalam hatinya, "Inilah cobaan ke-9ku. Jika aku mampu menanggung 1000 kesengsaraan ini, aku akan berubah total. Jika gagal, hanya kematian yang menanti diriku." Tanpa banyak bicara, serangan pun meledak. Tentakel raksasa itu menghantam seperti gunung runtuh, masing-masing mengandung kekuatan setara dengan Raja Dewa. Namun, Lo Feng bergerak laksana bayangan, tubuhnya menembus celah serangan, lalu kakinya menusuk kepala raksasa itu, menciptakan rongga berdarah. Raungan rendah bergema, kekuatan spiritual kacau menyerang balik, menghantam kehendak Lo Feng. Ini mustahil. Makhluk itu terkejut. Kekuatan kehendaknya terlalu kuat. Aku tak bisa menebusnya sedikit pun. Tubuh raksasa bertentakel itu hancur berkali-kali, dicabik oleh serangan jarak dekat milik Lo Feng. Namun dalam beberapa tarikan napas saja, energi kacau kembali menyatu. Makhluk itu pulih seolah tak terjadi apa-apa. Lo Feng bergumam, "Benar saja, mustahil menghabisi makhluk asli ini dengan serangan fisik semata. Satu-satunya cara adalah memusnahkan kehendaknya." Ia memejamkan mata sejenak, lalu membiarkan teknik Lie Yuan mengalir. Binatang raksasa berputar megah dalam kehampaan, meluncur menabrak jiwa kacau makhluk itu. Makhluk bertentakel meraung, hampir 80% kekuatan spiritualnya hancur. Dalam keterkejutan, ia segera menghilangkan tubuhnya dan lenyap sepenuhnya dari ruang pertempuran. Lo Feng membuka mata. Ia tahu ia hanya bisa mengusirnya, bukan menghabisinya. Sayang sekali, kehendakku masih belum cukup kuat. Namun langit tiba-tiba bergemuruh. Lo He dari tanah asal mengusir makhluk spiritual, mendapatkan poin hadiah 100 dan tambahan 1 poin. Lo Feng menundukkan kepala, menatap telapak kirinya. Di sana berkilauan sebuah jejak aturan, yaitu jalinan halus yang menghubungkannya langsung dengan ruang tak terbatas. Melalui jejak itu, ia bisa memeriksa jumlah poin hadiah sekaligus menukarnya dengan berbagai warisan dan sumber daya. Mendapatkan poin di sini benar-benar sulit, gumam Lo Feng. Matanya menyimpit. Makhluk spiritual hanya memberikan poin penuh saat pertama kali dikalahkan. Setelah itu, semakin sedikit, hingga akhirnya bahkan tak sampai 1/10. Ruang tak terbatas menghargai penciptaan Dao baru dan kemurnian kehendak spiritual. Itulah fondasi dari segalanya. Lo Feng mengangguk pelan. Benar, ini memang tanah harta karun leluhur Yuan. Pemilihan keturunan pasti berpusat pada 2 hal, yaitu penciptaan Dao besar baru dan kehendak yang mampu menanggung segalanya. Sejauh mana perjalanan kultivasi seseorang dapat ditempuh ditentukan oleh keduanya. Ia terdiam sejenak lalu tersenyum getir. Bagi leluhur, memahami Dao agung yang sudah ada tentu tak berharga. Yang berharga adalah menempuh jalan yang belum pernah ada. Mungkinkah semua ini berkaitan dengan sesuatu di luar alam tertinggi Raja Dewa? Pikiran itu membuat jantungnya bergetar, tapi Lo Feng segera menggeleng. Masih terlalu jauh. Alam tertinggi Raja Dewa saja masih seperti langit tak tergapai. Mari lihat dulu apa yang bisa kutukar. Jejak aturan di telapak tangannya berdenyut. Seberkas cahaya menyalakan kesadarannya, dan seketika banjir
informasi mengalir masuk. Poinku 101, biji Loveng. Segera, layar informasi terbuka di hadapannya. Puluhan warisan dan sumber daya muncul, masing-masing dengan deskripsi yang mendalam. Warisan pertama membuat napas Loveng tercekat. 9 alam kepunahan. Alam pertama, warisan tingkat kesempurnaan. Harga 100 poin. Loveng mengangkat alis dan berkata lagi, warisan Raja Dewa, tapi syaratnya harus melampaui kehendak Raja Dewa. Bahkan leluhur menulis mustahil untuk menguasai sepenuhnya. Ia terdiam lama. Kata mustahil dari seorang leluhur jelas bukan omong kosong. Ada rahasia besar di balik warisan tersebut. Ia beralih ke warisan berikutnya. Tubuh ilahi transformasi 10.000, 2 jilid pertama, warisan tingkat menengah, harga 100 poin. Lalu matanya berhenti pada sebuah nama lain, Temporal Walker, volume pertama, warisan tingkat kesempurnaan, harga 90 poin. Peringatan, yang pertama Anda harus melampaui kehendak Raja Dewa. Kedua, pahami semua cabang dao waktu dan ruang sebelum kultivasi. Ketiga, tanpa bakat ekstrim, penderitaan tak berujung akan menanti. Loveng mengulang perlahan. Apa maksudnya? Bahkan bahasanya dibuat samar. Jadi, kalau tak punya bakat luar biasa, apakah nasib buruk akan menelan kita? Ia tertawa getir. Tidak heran harganya lebih rendah daripada 9 alam kepunahan. Bahayanya jauh lebih besar. Loveng melanjutkan menelusuri. Ia menemukan warisan yang cukup dikenal. Bentuk kehidupan 8 kesengsaraan. Bencana pertama, warisan unggul, harga 5 poin. Di negara kuno angin api, ini sudah dianggap puncak warisan, tapi di sini hanya diberi label unggul. Loveng menggeleng, wajahnya penuh rasa takjub. Namun tiba-tiba matanya bersinar terang. Bentuk kehidupan dunia, bagian 1, warisan kelas khusus, harga 30 poin. Syarat, 6 cabang dao kehidupan dan 8 cabang dao materi harus dipahami. Tujuan akhir, menjadikan tubuh sebagai dunia sumber. Ini sama dengan jalanku sendiri, seru Loveng dengan semangat. Metode transformasi yang kumiliki bisa menggantikan sebagian dao materi. Mungkin aku benar-benar bisa menempuh warisan ini. Suara samar kembali terdengar dari dalam jejak aturan. Warisan ini diciptakan seorang sahabat lama Yuan, dibagi 3 bagian, setara dengan alam pertama, kedua, hingga puncak Raja Dewa. Bagian lebih tinggi hanya bisa diajarkan langsung oleh sang pencipta sendiri. Loveng terkekeh. Warisan sahabat leluhur ini semakin luar biasa. Tanpa ragu, ia memilih menukar. Segera deras informasi mengalir ke dalam benaknya. Gambaran demi gambaran wujud kehidupan, yaitu Tritunggal, dunia 10 arah, hingga 24 aspek berkelebat seakan membentang samudra tak bertepi. Inilah yang disebut warisan kelas khusus, desah Loveng dengan penuh rasa kagum. Metode transformasiku tampak kerdil di hadapan dao materi sejati. Tapi dengan warisan ini, aku bisa menambal jalanku. Aku bisa menempa jalanku sendiri. Ia segera duduk bersila di tengah hutan. Tubuhnya diselimuti cahaya halus dan mulai menyelami isi warisan itu dengan penuh perhatian. Namun dalam ketenangan itu, gelombang kotoran spiritual kembali meruak. Jiwa Loveng bergetar. Polusi dari jeritan dan doa makhluk-makhluk spiritual yang pernah ia habisi kini terus menggerogoti pikirannya. Ia segera mengaktifkan metode pemurnian penghancuran. Dengan tekadnya sendiri sebagai fondasi, ia mengikis jiwanya seolah menajamkan pedang dengan menggerus bilahnya sendiri. Rasa sakit itu luar biasa. Ia merasakan seakan-akan serpihan jiwanya terkelupas. Namun justru di tengah derita itu, kejernihan lahir. Jiwa lebih murni, tekad lebih kuat. Loveng membuka mata, napasnya dalam. Ternyata
Polusi spiritual ini adalah batu asah yang ditinggalkan leluhur untuk menempaku. Setiap kali aku memurnikan diri, aku melangkah lebih jauh. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dengan ini, aku semakin yakin jalan ke depanku tak seorang pun bisa menghentikannya. Di kota Xiangji, perbatasan negara kuno angin api, di dalam sebuah ruang sunyi di rumah garnisium, Lo Feng duduk bersila. Cahaya redup dari lampu minyak berpendar di wajahnya, sementara kendi Kyo di tangannya berkilauan. Ia meneguk perlahan cairan dingin berwarna hijau kebiruan. Obat berharga Seng Bing, gumamnya. Rasa dingin menyusup ke dalam tubuhnya, menyejukkan jiwa, membuat pikirannya jernih bagaikan kristal es. Obat itu dibuat dari material binatang eksotis Raja Dewa, salah satu alat bantu kultivasi terbaik yang bisa ia beli. Lo Feng menutup mata, merenungi kata-kata yang ia baca dari warisan bentuk kehidupan dunia. Warisan tingkat khusus, hanya panduannya saja sudah seharga 30 poin hadiah. Tidak sia-sia aku menghabiskan puluhan ribu hari untuk menelitinya. Warisan ini bukan warisan biasa. Sang penciptanya adalah sahabat lama Yuan, seorang eksistensi yang jauh melampaui para pencipta bentuk kehidupan 8 kesengsaraan dan pemusnahan 72 pedang. Setiap kalimat dalam warisan itu bagi kilat yang menyambar benaknya. Kehidupan di dalam sangkar jalinan memang memiliki dao agung asal sebagai penopang, sehingga jalannya lebih mudah. Tapi di luar sangkar jalinan, itu bagaikan perjalanan dalam gelap merintis jalan sendiri. Lo Feng menghela napas. Kesulitannya bahkan tidak terbayangkan. Ia teringat pada ajaran warisan. Seorang kultivator sejati tidak boleh sekedar mengejar terobosan. Ia harus belajar menciptakan teknik rahasia dari tingkat rendah, hingga akhirnya suatu hari terobosan datang dengan sendirinya. Lo Feng tersenyum. Benar, yang terpenting bukanlah terburu-buru menerobos, melainkan melatih kemampuan meraba-raba dalam kegelapan. Itulah inti wawasan. Di dunia Xiangji, avatar Lo Feng memasuki dunia sunyi di bawah kota Xiangji, tempat makhluk-makhluk garis keturunan primordial hidup. Suasana dunia itu berat, penuh dengan energi kekacauan primal. Di tengah padang berbatu, seekor makhluk raksasa menyerupai patung batu terbaring, napasnya seperti badai. Tiba-tiba, sosok berpakaian hitam muncul di hadapannya. Makhluk itu terperanjat, matanya yang berwarna kuning menyala menatap Lo Feng dengan penuh kewaspadaan. Seorang kultivator, apa yang kau lakukan di dunia kami? Cepatlah pergi. Dalam suaranya ada ketakutan bercampur kebencian. Ia sudah sering melihat rekan-rekannya dibawa pergi oleh para kultivator, dan tidak satu pun kembali. Lo Feng hanya tersenyum tipis. Ia mengangkat tangannya, dan seketika miliaran sungai hitam mengalir keluar, menjelma menjadi telapak tangan raksasa yang mencengkeram leher makhluk itu. Makhluk besar itu terangkat ke udara, berjuang sia-sia. Lepaskan aku, jangan bawa aku pergi, jeritnya panik. Aku tahu kalian kultivator selalu menangkap kami, makhluk garis keturunan primordial, dan yang dibawa pergi semuanya mati. Lo Feng menatapnya datar. Kau cerdas, tapi kali ini aku berbeda. Aku tidak berniat menghabisimu. Makhluk itu terdiam, menatap penuh kebingungan. Aku hanya butuh beberapa material darimu, sepotong tulang, sehelai kulit, sedikit darah, itu saja. Jika kau memberikannya, aku akan melepaskan dirimu. Makhluk besar itu terengah-engah, pupilnya menyimpit. Apakah kau serius? Hanya demi beberapa bagian tubuh, kau tidak akan menghabisi diriku? Lo Feng mengangguk pelan. Tentu saja, tapi ingat, jika kau mencoba menghancurkan material itu dengan pikiranmu, aku tidak punya pilihan selain membawamu ke menara bintang. Keheningan panjang, lalu makhluk besar itu menundukkan kepala. Baiklah, aku akan memberikannya. Dengan enggan, ia menyerahkan sedikit cakar, sepotong kulit, sepotong kecil tulang, dan beberapa tetes darah. Luka-luka itu pulih hanya dalam beberapa tarikan napas. Makhluk itu menatap Lo Feng dengan rasa lega bercampur takut. Jadi, aku masih hidup. Lo Feng menyeringai tipis.
Kau beruntung. Hari-hari berikutnya, Lo Feng berulang kali mendatangi makhluk-makhluk garis keturunan primordial lain. Ada yang tunduk dan memberikan materi, ada juga yang keras kepala, hingga akhirnya ia kurung di menara bintang. Bagi negara kuno angin api, selama makhluk-makhluk itu tidak dihabisi, tidak ada yang peduli bagaimana Lo Feng memperlakukan mereka. Bahkan jika suatu hari ada utusan kerajaan datang memeriksa, Lo Feng cukup melepaskan mereka kembali, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dalam sekejap, 100 era berlalu. Lo Feng dikenal sebagai komandan garnisium kota Xiangji, tapi jarang sekali menampakkan diri. Di negara kuno guntur, di kota Shousan, seorang lelaki duduk bersila di atas gunung. Auranya sepenuhnya tersembunyi. Dialah Shu Sanjin, sosok yang baru saja melampaui alam kekacauan primal dan kini memegang kekuasaan atas kota itu. Ia bergumam sendiri, matanya berkilat. Garis keturunan primordial benar-benar harta karun. Mereka penuh dengan materi dao agung yang tak berujung. Namun tiba-tiba wajahnya sedikit memerah, lalu ia menekannya. Sisa kehendak spiritual mereka sulit dihilangkan. Di tangannya sebuah token melingkar bergetar, mengirimkan pesan rahasia. Informasi dari tuan kerajaan Si, gumamnya lalu membaca cepat. Ternyata musuh besar yang ia benci, Kaisar Tiankun, bersama dua raja kerajaan Si lainnya sedang bergerak. Mereka berhasil menyergap Raja Negara Yu di lokasi rahasia Tianhe. Tubuh sejati Raja Negara Yu terancam hancur. Shu Sanjin mengernyit. Raja Negara Yu bisa saja kehilangan kekuatannya dalam waktu singkat. Situasi antara kerajaan Si dan Yu akan berubah total. Matanya berkedip tajam. Ia tahu membalas dendam kepada Kaisar Tiankun mustahil dilakukan dengan kekuatannya saat ini. Kemudian ia menatap langit. Muridku, Lo Feng, kau adalah harapanku. Membagongkan.